Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbedaan lipatan dan patahan. Apakah kalian masih susah membedakan apa itu lipatan dan apa itu patahan? Oke, mari kita bahas kedua-duanya. Lipatan atau fault adalah suatu gelombang pada lapisan tanah yang terjadi karena adanya diatropisme. Proses diatropisme merupakan suatu proses pembentukan pada lapisan bumi yang tidak dicampuri oleh aktivitas vulkanisme. Lipatan adalah bentuk muka bumi hasil gerakan tekanan secara horizontal maupun vertikal yang menyebabkan lapisan permukaan bumi menjadi berkerut dan melipat. Patahan atau sesar adalah fraktur planar atau diskontinuitas pada suatu volume batuan, di mana telah terjadi perpindahan signifikan sebagai hasil dari gerakan massa batuan. Patahan atau sesar yang besar dalam lempengan bumi adalah akibat dari proses lempeng tektonik atau diatropisme. Patahan adalah permukaan bumi hasil dari gerakan tekanan horizontal dan tekanan vertikal yang menyebabkan lapisan bumi menjadi retak dan patah. Bagaimana proses terjadinya lipatan dan patahan? Lipatan terjadi karena pengaruh dari adanya intrusi batuan beku, adanya lenseran atau perubahan gaya berat, serta tenaga endogen dan eksogen. Proses terjadinya lipatan diawali dari adanya tekanan atau dorongan. Tekanan tersebut kemudian membentuk lapisan tanah yang tadinya datar menjadi melengkung atau bending. Tenaga tektonik akan terus mendorong sehingga tanah yang telah melengkung berubah bentuk menjadi melipat atau blocking. Lipatan yang terbentuk awalnya adalah lipatan tegak. Lipatan itu kemudian mendapat dorongan lagi sehingga menjadi lipatan miring. Begitu seterusnya hingga membentuk lipatan rebah dan sesar sungkup. Jika tekanan atau dorongan sudah melebihi batas kelenturan tanah, maka lipatan berubah menjadi patahan. Patahan terjadi karena gesekan dan kekakuan batuan. Batuan tidak meluncur atau saling melewati satu sama lain dengan mudah. Kadang-kadang ketika semua gerakan berhenti, tetap akan terjadi penumpukan atau stres di bebatuan dan saat mencapai tingkat yang melebihi ambang ketegangan, akumulasi energi potensial akan didispersikan oleh pelepasan tegangan. Pelepasan tegangan difokuskan ke sepanjang bidang di mana gerakan relatif tersebut ditampung. Kerak bawah dan mantel yang ductile mengakumulasi deformasi secara bertahap melalui gaya geser, sedangkan kerak atas yang brittle bereaksi dengan fraktur menghasilkan lepasan tegangan menyebabkan gerakan sepanjang patahan. Patahan dalam batuan ductile dapat lepas ketika apabila laju regangan terlalu besar. Energi inilah yang biasa menyebabkan terjadinya gempa bumi. Ini adalah contoh lipatan. Ada lipatan tegak, lipatan miring, lipatan menggantung, lipatan isoklinal, lipatan rebah, dan lipatan rebah menjadi sesar sungkup. Ini adalah contoh patahan. Ada patahan atau sesar naik, terjadi saat kerak bumi mengalami tekanan sehingga lempengnya saling bertumbukan. Sesar turun terjadi saat kerak bumi mengalami tarikan ke arah yang berlawanan seperti digambar di atasnya. Kemudian ada patahan atau sesar turun berpasangan menghasilkan horst dan graben. Kemudian ada sesar mendatar terjadi karena gaya gesekan menyebabkan lempeng bumi saling bergesekan dan bergerak mendatar.
Ini adalah contoh lipatan yang ada di Indonesia. Ada Bukit Barisan, Pulau Sumatera, dan ada Pegunungan Tengger di Jawa Timur. Sedangkan ini adalah contoh patahan di Indonesia, yaitu patahan semangko di Pulau Sumatera. Dan masih banyak lagi contoh lipatan dan patahan yang ada di Indonesia serta di dunia. Oke, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.